Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Ya, sebelumnya Ibu salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, kurang kompak. Ntar kalau misalkan Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab kayak gini ya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Ayo ulang sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, coba Satria sendiri. Bagaimana kabarnya Satria? Alhamdulillah. Pakai gaya dong, pakai gaya. Alhamdulillah luar biasa Allah. Iya, bagus. Satria semangat sekali kamu. Siswa semangat Pak. Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, coba duduknya rapihin dulu. Rambutnya coba rapihin dulu rambutnya. Rambutnya Satria rapihin. Kursinya dibenerin. Ya. Oh iya anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran lebih jauh, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Coba ketua kelasnya Faisal dipimpin baca doa. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah membaca doa, Ibu ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Nanti kalau yang dipanggil namanya, bilang hadir atau hadiroh. Siti Fitri ya. Hadirah, Bu. Satrio, Hadir. Faisal, Hadir, Bu. Rafika. Sakit, Bu. Iya. Sakit apa Rafika? Demam, Bu. Oh, demam. Jadi kita doakan ya, semoga Rafika cepat diberi kesehatan dan diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ingin menampilkan kepada kalian sebuah video. Nanti kalian lihat, simak. Nanti ketika videonya selesai, kalian harus mengambil intisari dari video tersebut. Nah, video ini tuh berkaitan tentang pembelajaran, tentang belajar. Gimana sih caranya kita tuh harus semangat dalam belajar, mencapai kesuksesan. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini. Amir, bangun. Iya Pak, Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. tapi punya saya belum selesai.
Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin. Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya. Harusnya aku Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Gimana anak-anak? Udah nonton semuanya? Udah Bu. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian salah satu coba. Apa sih intisari atau hikmah yang bisa kita ambil dari video tersebut? Aku Bu, aku. Oh ya, silakan Siti Nurfitria, apa hikmah dari videonya? Kalau kita mau sukses, kita harus belajar sungguh-sungguh. Ya. Nah, jadi dari video yang tadi itu mengajarkan kepada kita, ketika kita ingin menjadi orang sukses, kita harus belajar dengan giat, belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan rebahan mulu, main game mulu, tugas ditunda-tunda. Kalau semuanya ditunda, kesuksesan pun akan tertunda gitu. Jadi kita harus semangat dalam belajar. Nah, sekarang gimana nih? Udah semangat belum belajarnya? Udah, Bu. Ya, bagus. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kalian, siapa yang masih ingat materi tentang minggu lalu? Tentang dakwah Bu. Iya, tentang dakwah. Dakwah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya tentang dakwah. Ada yang tahu gak sih apa sih pengertian dari dakwah? Ya, Bu. Ya, Menyampaikan. Satria coba apa? Menyampaikan. Iya, dakwah itu Menyampaikan. menyampaikan. Nah, setelah itu coba Siti Nurfitria, apa sih hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita berdakwah? Orang yang ingin disampaikan dakwahnya, Ya. terus hal apa yang ingin disampaikan, lingkungan. Berarti objek, Iya. isi, lingkungan, dan Materi. materi. Nah, berarti ada berapa? 4. Nah, ada objek, isi, materi, dan Lingkungan. lingkungan. Nah, jadi jangan lupa ya anak-anak, dakwah itu artinya menyampaikan, dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam berdakwah itu ada 4. Ada objek, isi, materi, dan lingkungan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi minggu lalu? Enggak. Nah, oke. Belum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Jadi dari tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari dari materi ini yaitu tentang Al-Quran adalah pedoman hidupku,
yaitu ada 4. Yang pertama itu, kita sebagai peserta didik diharapkan mampu menjelaskan atau memahami apa sih maksud dari makna iman kepada kitab-kitab Allah. Lalu yang kedua itu ada menjelaskan, atau peserta didik itu di sini mampu menjelaskan isi kandungan Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan iman kepada kitab Allah. Yang ketiga, kita sebagai peserta didik ataupun umat Islam mampu menunjukkan perilaku-perilaku yang merujuk kepada iman kepada kitab Allah. Dan yang terakhir itu, kita mampu menerapkan perilaku iman kepada kitab Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang selanjutnya, materi yang baru. Ada yang ingat? Ada yang tahu materi kita hari ini itu tentang apa? Enggak. Nggak ada yang tahu? Oke, materi kita hari ini itu tentang apa? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ya. Nah, di dalam pembahasan kali ini, beriman kepada kitab Allah, Ibu akan membahas tentang 3 hal. Yang pertama itu ada pentingnya mengimani kitab Allah. Yang kedua ada pengertian kitab dan suhuf. Dan yang ketiga ada kitab Allah dan para penerima. Nah, nanti dari 3 judul ini, Ibu meminta kepada kalian untuk membentuk kelompok. Nah, kalian harus membentuk kelompok menjadi 3. Nah, kelompok yang pertama membahas tentang pentingnya mengimani kitab Allah. Yang kedua yaitu pengertian kitab Allah dan suhuf. Dan kelompok ketiga itu membahas tentang kitab Allah dan para penerimanya. Ibu kasih waktu ke kalian untuk diskusi selama 20 menit. Nah, nanti ketika kalian diskusi setelah selesai, perwakilan dari kalian maju untuk mempresentasikan dari judul-judul yang telah Ibu tentukan. Nah, nanti ketika kalian maju, misalkan Ibu menunjuk Satrio kelompok 2. Nah, nanti Satrio bebas untuk menunjuk kepada kelompok siapa aja. Jadi nggak mesti harus berurutan. Dapat dipahami? Bisa, Bu. Ya, sekarang mulai membentuk kelompok dan berdiskusi ya. Ya. Dari hasil diskusi kelompok kami. Oke, udah selesai anak-anak diskusinya? Udah, Bu. Oke, sekarang Ibu minta kepada perwakilan dari setiap kelompok kalian untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Nah, sekarang Ibu meminta kepada perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan. Silakan kelompok 2. Dari hasil diskusi yang kami lakukan, kitab dan suhuf merupakan wahyu yang Allah turunkan kepada para rasul. Nah, perbedaan dari kitab dan suhuf adalah kitab itu wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul dan sudah berbentuk kitab, dan isi kitab lebih lengkap dibandingkan dengan isi suhuf. Dan suhuf itu adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul masih berupa lembaran-lembaran, dan isi suhuf sangat simpel. Oke, terima kasih Satrio. Silakan tempat. Oh iya, sebelumnya kamu ingin menunjuk kepada kelompok berapa? Kelompok 1, Bu. Oke,
Kelompok 1 silakan maju. Dari hasil diskusi kelompok kami tentang pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Iman artinya percaya. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti meyakini penuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisikan wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48 yang berbunyi, wa anzalna ilaika kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum ya bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Sekian, terima kasih. Ya. Kelompok berapa? Kelompok 1 menunjuk kelompok 3. Ya, kelompok 3 silakan maju. Oke, baik teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Yang pertama di sini ada kitab Taurat, di mana kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Nah, di sini tuh tertera dalam Quran surat Al-Isra ayat 2. Bacanya Bu? Bacanya Bu? Oke, Bu. Ya, kitab kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan untuk kaum Bani Israel. Nah, diturunkan ini oleh Nabi Daud alaihissalam. Terus Qurannya itu surat An-Nisa ayat 163. Kemudian yang ketiga itu ada kitab Injil. Ini diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaum Bani Israel. Quran surat Al-Hadid ayat 27. Terus yang keempat ada kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat. Seperti itu Bu, udah. Itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, silakan Bu Fitri. Oke, sekarang coba kasih tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Yeay! Ya. Nah, sekarang dari penjelasan yang kalian telah paparkan di depan sangat bagus. Nah, sekarang Ibu ingin memberikan penjelasan sedikit tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, iman itu kan artinya percaya. Nah, iman kepada kitab Allah ini merupakan bagian dari rukun iman. Jadi, iman kepada kitab Allah itu artinya itu harus meyakini dengan sepenuh hati kita, setulus hati kita bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran dan juga Al-Quran kepada Rasulnya yang berisikan tentang wahyu untuk disampaikan kepada manusia. Dan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang pengertian kitab dan suhuf. Jadi, kitab dan suhuf ini adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia. Nah, ternyata kitab dan suhuf ini memiliki perbedaan walaupun keduanya sama, yaitu wahyu dari Allah. Nah, kitab ini adalah wahyu yang ketika Allah sampaikan sudah dalam berbentuk kitab dan isinya pun lebih sempurna. Sedangkan suhuf ketika Allah turunkan itu masih berupa lembaran-lembaran dan isinya sangat simpel. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang para penerima dari kitab-kitab Allah. Yang pertama ini ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu adalah kitab yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa untuk menjadi petunjuk bagi kaumnya ketika itu, yaitu Bani Israel.
Nah, sebagaimana yang Allah telah berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Isra ayat 2, yang dimana ternyata di dalam kitab Taurat itu terdapat 10 hukum yang diterima Nabi Musa di atas bukit Tursina, dan ternyata 10 hukum itu berisikan keyakinan dan syariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari bahasa Zabaro yazburu zabar yang artinya menulis. Nah, kitab Zabur ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud untuk menjadi petunjuk kaumnya ketika itu. Yang sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 163. Dan selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil pun kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Isa sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi kaumnya ketika itu. Nah, di dalam kitab Injil ini pun sama, berisi tentang perintah-perintah dari Allah untuk mengesakannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 27. Nah, yang terakhir ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad pada malam 17 Ramadan. Nah, diturunkannya ini tidak secara langsung, tetapi secara bertahap, yaitu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Nah, isi pokok Al-Quran itu berisikan tentang akidah atau keyakinan, ibadah, akhlak, muamalah atau hubungan sesama manusia, dan kisah. Kisah itu merupakan kisah para nabi yang tertera di dalam Al-Quran. Nah, ternyata Al-Quran ini memiliki nama-nama lain, yaitu ada Al-Huda yang artinya petunjuk, Al-Furqan pembeda, Asy-Syifa penawar, Az-Zikr peringatan, ancaman dan balasan, dan yang terakhir Alkitab, yaitu firman Allah yang dibukukan. Nah, anak-anak, dari yang tadi telah Ibu jelaskan tentang beriman kepada kitab-kitab Allah dan juga teman-teman kalian, apakah ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Tidak. Nggak ada, Bu, jelas. Berarti alhamdulillah kalian telah memahami ya tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk menuliskan di kertas. Jadi Ibu nanti akan memberikan kertas kepada kalian. Kalian tulis masing-masing kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari materi hari ini. Nanti kalian tulis di kertas ini. Nah, nanti setelah kalian tulis, nanti kalian tempel di kertas karton yang ada di depan. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, coba sekarang kalian tulis ya. Kalian tulis kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari materi hari ini. Silakan tulis. Nah, sekarang kan di belakang kertas kalian sudah ada double tip. Nanti kalian lepas dan setelah itu nanti kalian tempel di kertas karton yang di sini ya, yang Ibu tempelkan hasil kesimpulan yang kalian tulis. Nah, ada yang selesai nulis kesimpulannya? Sudah. Satria, coba maju duluan, tempel kesimpulan yang kamu tulis. Terus di mana, Bu? Ya. Selanjutnya Fitri, silakan tempel di sini. Nah, selanjutnya Faisal. Coba sekarang bentuknya rapiin dulu. Nah, jadi dari kesimpulan yang teman-teman kalian tulis dan kalian tulis, berarti dapat diketahui ya kalian telah memahami maksud dari beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan di sini Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan ya. Nah, jadi kalau misalkan beriman itu artinya percaya. Jadi beriman kepada kitab Allah itu kita mempercayai bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan itu benar adanya. Nah, tapi dari 4 kitab itu apa aja kitabnya? Taurat, Zabur, Injil, Quran. Nah, dari keempat
kitab ini kita wajib imani, tetapi yang wajib kita amalkan hanya Al-Quran. Nah, perbedaan antara kitab dan suhuf itu, kitab itu yang Allah turunkan itu sudah dalam keadaan sempurna atau sudah dalam berbentuk kitab dan isi kitab pun lebih sempurna. Sedangkan suhuf itu masih berupa lembaran-lembaran, makanya isi suhuf itu lebih simpel dibandingkan kitab. Oke anak-anak, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Gak ada Bu. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kepada kalian evaluasi tentang materi hari ini melalui aplikasi Quizizz. Coba sekarang siapkan HP kalian masing-masing. Oke anak-anak, alhamdulillah dari hasil Quizizz yang kalian lakukan telah membuktikan kalian telah memahami ya. Nah, Ibu harap kalian jangan sampai lupakan materi hari ini ya, terus pelajari di rumah ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas nih kepada kalian untuk di rumah. Nah, jadi kalian tugasnya nanti kalian cari 2 dalil Al-Quran ya. 2 dalil Al-Quran yang berkaitan dengan keistimewaan Al-Quran. Dan kalian jelaskan kandungan isi Al-Quran tersebut atau ayat tersebut. Nah, nanti kalian tulis di kertas HVS dan kalian foto atau di scan, ditaruh di PDF, kalian kumpulkan di Google Classroom paling lambat minggu depan jam 12 malam. Ya. Ada sampai sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ya, Bu. Oke. Mungkin cukup sekian ya materi hari ini karena waktu juga telah habis. Tetap semangat ya anak-anak dalam belajar, jangan pernah males, jangan pernah pantang menyerah, dan tetap jaga protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Oke, sampai sini kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.